Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelina Elaria Jenita dengan nomor NIM 28921510024 untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Iva Masrifa MM. Berikut saya akan memaparkan beberapa materi. Dan untuk pembahasan materi yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem. Baik, langsung saja untuk ke pembahasannya, di mana di sini untuk sistem dapat dijelaskan dengan pendekatan secara komponen dan prosedur apabila komponen dalam sistem yang tidak teridentifikasi atau satu saja, maka akan gagal dalam menjelaskan sistem itu dengan baik dan sistem tersebut tidak akan mencapai tujuannya. Baik, lalu di sini untuk tujuan sistem informasi sendiri yaitu tujuannya adalah menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya agar dapat berguna. Ada 3 pilar. Yang pertama relevance, yang kedua timelines, yang ketiga akurat. Lalu output yang tidak didukung oleh ketiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan garbage atau sampah. Lalu untuk berikutnya di sini kita akan membahas komponen-komponen sistem informasi. Untuk komponennya sendiri ialah yang pertama komponen input. Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi sebagai bahan dasar dalam pengelolaan informasi. Data untuk SI perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar, dan dokumen dasar atau source dokumen adalah formulir yang digunakan untuk menangkap dari data yang terjadi. Baik, lalu untuk berikutnya di sini kita ada komponen output. Untuk produk dari SI adalah output yang berupa informasi yang berguna bagi pemakainya. Output dari SI dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model tertentu. Dan untuk komponen berikutnya, di sini ada komponen database. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di hardware komputer dan digunakan software untuk memanipulasinya. Data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data, disimpan permanen atau stroke untuk menyimpan basis data. Hardware berupa hard disk. Untuk software untuk memanipulasi basis datanya, paket software yang digunakan disebut database management system atau DBMS atau ex Microsoft Access. Lalu untuk komponen model, informasi yang dihasilkan oleh SI berasal dari data yang diambil dalam database yang diolah melalui satu model. Model yang digunakan berupa model logika dan model matematik. Dan di sini kita juga membahaskan mengenai komponen teknologi. Tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka SI tidak akan menghasilkan informasi yang tepat waktu. Komponen teknologi dapat mempercepat SI dalam pengelolaan datanya, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama teknologi sistem komputer atau software and hardware, lalu yang kedua ada teknologi sistem telekomunikasi. Lalu di sini kita juga akan membahaskan komponen kontrol. Di sini guna untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh SI merupakan informasi yang akurat. Diklasifikasi menjadi sistem pengendalian secara umum atau general control system, meliputi pengendalian organisasi, dokumentasi, perangkat keras, keamanan fisik, keamanan data, dan komunikasi. Lalu sistem pengendalian aplikasi atau application control system, meliputi pengendalian masukan proses dan keluaran. Lalu umumnya merupakan pengendalian yang sudah diprogramkan di software, misalnya control digit check atau reasonable check. Lalu untuk fungsi dokumen dasar sendiri ialah menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap, dan data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Lalu mendorong lengkapnya data, misalnya data akuntansi yang disebut satu persatu di dalam dokumen dasar. Bertindak sebagai pendistribusi data karena sejumlah tembusan dari formulir tersebut dapat diberikan kepada individu atau departemen yang membutuhkan, lalu membantu di dalam pembuktian terjadinya suatu transaksi yang sah yang sah yang sangat berguna untuk audit trail atau pelacakan pemeriksaan, digunakan sebagai cadangan atau pelindung atau backup dari file-file data komputer.
Lalu di sini kita juga akan membahas klasifikasi dari sistem sendiri. Untuk sistem abstrak dan sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya teori teologi. Lalu untuk sistem fisik adalah sistem yang tampak berupa fisik, misalnya sistem komputer. Dan untuk sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Untuk sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem tata surya. Lalu untuk sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia, misalnya sistem komputer. Lalu berikutnya kita juga akan membahas mengenai sistem pasti dan sistem probabilistik. Untuk sistem pasti, beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, misalnya sistem komputer. Untuk sistem probabilistik adalah kondisi masa depan tidak dapat diprediksi yang mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem pemilihan presiden, lalu persediaan barang. Lalu berikutnya ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Untuk sistem tertutup sendiri merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya, misalnya reaksi kimia dalam tabung. Dan untuk sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya, misalnya sistem keorganisasian. Lalu untuk karakteristik dari sistem sendiri, ialah yang pertama komponen sistem atau komponen. Suatu sistem terdapat atas sejumlah komponen yang berinteraksi atau berkomunikasi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem, misalnya sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Lalu untuk lalu untuk elemen-elemen yang lebih besar yang disebut suprasistem, misalnya bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU, perangkat memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer. Lalu berikutnya ada batas sistem atau boundary, merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem satu dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau scope dari sistem tersebut. Dan di sini untuk lingkungan luar sistem atau environments, yaitu lingkungan luar adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi sistem yang harus tetap dijaga dan dipelihara. Untuk lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan karena akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Lalu yang kedua, penghubung atau interface merupakan media antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Output dari suatu subsistem akan menjadi input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Dengan adanya penghubung ini akan membentuk suatu kesatuan. Dan berikutnya kita juga akan membahas tentang masukan atau input. Untuk masukan dalam energi yang dimasukkan ke dalam sistem, masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau sinyal input. Untuk keluaran atau output, keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Dan di sini juga untuk pengelolaan sistem atau proses, suatu sistem dapat mempunyai bagian pengelolaan yang akan berubah masukan menjadi keluaran. Lalu untuk tujuannya sendiri atau goal, suatu sistem pasti mempunyai sasaran atau tujuan. Jika ada sistem yang tidak mempunyai tujuan dan sasaran, maka beroperasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem yang sangat menentukan sekali, masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem akan dikatakan berhasil jika mengenai sasaran atau tujuan. Dan di sini untuk contoh sistem informasinya sendiri ialah sistem reservasi penerbangan, digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pemesanan atau pembelian tiket. Kalau untuk sistem pos atau point of sale yang diterapkan di pasar swalayan dengan dukungan berkode reader untuk mempercepat masukan data. Lalu sistem layanan akademis yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis dan mendaftar mata kuliah yang diambil pada tiap semester. Lalu sistem penjualan secara kredit agar dapat membantu hutang pelanggan yang jatuh tempo, dan untuk sistem smart card yang dapat digunakan tenaga medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Dan di sini untuk kemampuan utama sistem informasi ialah melaksanakan komputansi numerik atau bervolume besar dan kecepatan tinggi. Lalu yang kedua menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah. Dan yang ketiga menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Lalu yang keempat memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah.
Lalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam suatu tempat atau beberapa lokasi. Lalu yang keenam, mengotomatisasikan proses-proses bisnis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. Lalu yang ketujuh, mempercepat pengetikan dan penyuntingan. Dan yang kedelapan, pembiayaan yang lebih murah daripada pengerjaan secara manual. Baik, teman-teman, itu saja beberapa materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.